got no regrets. Can't forget. You got me wrapped around it. You feel me, your body wrapped around me. Good mistakes. Oh, you got me looped about it. You and me. You got me losing sleep. I am in too deep, like an overdose. You're the antidote. Losing sleep. I am in too deep. No matter where I hide, you got me sleep deprived. Oke, mungkin udah lihat ya tadi photoshootnya sama siapa. Gue mau ngucapin terima kasih buat Dinar Candy yang udah mau mampir ke outframe yang sangat sederhana ini. Boleh tepuk tangan buat Dinar Candy. Ya. 100. Enggak, 6 orang dapat nasi kotak. Oh, nasi kotak karena tepuk tangan. Ya, karena tepuk tangan gitu. Tapi kita tuh sering ketemu, ya maksudnya tuh per infotainmentan kali ya. Sering bacain berita aku gak sih Kak? Aku orang nyinyirin aku gak, jujur. Aduh, karakternya beda di sini Dinar. Oh iya Kalau itu kan host infotainment. Iya. Lu lihat dong look gue aja udah beda. Iya. Ngapain Gimana kemarin? Apa? enggak gitu. Itu infotainment banget gak tuh? Enggak lah. Enggak kayak gitu gue di itu. Laki sih ya, laki. Salaman dulu. Tapi gak tahu ya, ada tayangan yang lain. Oke, Dinar Iya. Candy apa kabar? Baik. Long time no see ya? Iya. Ingat gak? Terakhir ketemu kapan ya? Di mall. Oh iya bener juga ya. Di mall kemarin. Lu lagi sama siapa waktu itu gue lupa. Sama ada aktor. Aktor ya? Aktor. Oke, Dinar, Iya. ini kita ngobrol-ngobrol santai aja di Iya. FM gitu. Kayak kita pengen tahu siapa sih Dinar Candy. Mungkin di podcast lain lo mungkin udah pernah cerita atau belum, gue juga nggak tahu. Tapi di sini tuh kayak gue pengen ngasih inspirasi sih kepada penonton gue. Gitu, Mau yang ya. subscribe ataupun yang belum. Ya mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat sih lebih ke Tapi situ. bintang tamunya langsung gede-gede, Astrid Tiar lah itu. Kan saya insecure, Pak. Gede loh ini. Gede apanya? Nama kamu kan gede. Iya kan? Yang undangnya artis-artis senior. Sarah Wijayanto, tinggi-tinggi. Kalau aku berbaris sama dia, ayolah tangga segini. Bukan masalah tingginya, yang penting besarnya kan. Oh, besarnya. Nama kamu udah besar loh sekarang. Internasional loh, tepuk tangan buat Dinar Candy. Tapi kadang-kadang nggak diakuin itunya, karena kan aku banyakan banyakan gosipnya gitu loh. Ya itu kenapa banyak gosip ya? Nggak kayak kelakuan aku mungkin yang tidak mencerminkan orang budaya ketimuran gitu loh. Kayak agak suka rada nyeleneh, jadinya itu digosipkan. Nah kalau masalah ranking nominasi DJ itu malah nggak kehitung di kita itu. Tapi sekarang masuk 4 besar loh. 4 besar nanti Asia. Tapi rilisnya itu nanti Kak, jadi November sama Desember. So buat kalian voting biar kita menang ranking 2 kayak minimal. Masukin dong linknya buat vote Dinar Candy Iya untuk dong, jadi please. DJ DJ cewek Asia. DJ cewek Asia. Wow. Jadi ranking 1 tuh sekarang aku lihat dari Korea, ranking 2 tuh dari Taiwan, ranking 3 dari Jepang, ranking 4 kita. Nah ini vote-nya ditutup sampai kapan? November. Desember tuh biasanya udah rilis. Oke, masih ada waktu. Langsung tayangin besok tayangan ini ya. Tayangin besok. Biar agak lebih panjang untuk vote-nya. Iya. Bayangin 270 sekian juta penduduk Indonesia. Kalau Harusnya misalnya kita menang sih karena kita itu netizennya itu yang aktif. ya Ya kan? Maksudnya cobalah manfaatkan jempolmu dengan lebih baik ngevote. gitu. Siapa tahu kan nanti kalau aku dapat tur Asia kan Dinar Candy from Indonesia ya kan, Iya, membawa terus nama dadanya negara gitu ya? kita ya. Oh enggak, itu kan model. Oh iya. Kalau kita lebih ke loncat-loncat das. Oke. Dinar, lu awal karirnya itu tuh sebenarnya dari mana sih? DJ gua dari dulu. Dari awal. Dari awal tuh DJ. Terus? Jadi aku tuh ceritanya tuh orang tua aku tuh dari Puncak. Namanya tuh ada kampung Cipete yang nyungsep gitu. Nyaho orang. Orang. Terus aku kuliahnya di Bandung, di Unpas, Pasundan. Jurusan sastra Inggris. Nah, jadi bapak aku tuh maunya aku tuh jadi guru bahasa Inggris gitu loh.
dan nanti tuh bakal mengajar di kampung-kampung kita yang kurang maju. Nah, tapi pada perjalanan tuh kayak tiba-tiba aku tuh nah jadi di sastra Inggris ini tuh aku bikin grup dancer namanya Candy Girls. Candy Girls. Okay. Nah, itu aku ketuanya gitulah. Jadi kita tuh sering nampil-nampil acara-acara apa gitu. Jadi badan aku tuh dulu lentur banget, bisa kayak yang dance Korea itu dulu bisa ngikutin. Kayak langsung kayak cepet tak tak gerakan tuh bisa. Auto ya badannya. Dulu 2011 2012 lah aku tuh ngedance. Oh, itu berarti udah hampir 11-10 tahun yang lalu ya? Iya, tapi di situ tuh aku dengerin musiknya tuh kok enak ya. Nah, dari sana aku tertarik mulai menjadi DJ. Jadi aku school DJ dulu. Di Bandung, sambil kuliah? Di Bandung, dan itu aku pakai duit semester aku buat school DJ. Terus semesternya beres? Enggak, jadi kayak punya utang sampai sekarang kayaknya nggak dibayar. Tapi lulus kan? Enggak, malah aku sekarang kuliah lagi di universitas baru. Oh, jadi dulu lu masih nunggak tuh? Masih nunggak. Bisa kali dibayar duit udah banyak sekarang, gila lu ya. Tapi diakui kan, tapi maksudnya nggak, bukan di blacklist, apa sih itu namanya? Di drop out, enggak kan? Waktu itu tuh atau lu udah ngajuin kayak gue postpone dulu kuliah nanti lanjutin kalau misalnya lu ada waktu? Itu kan harusnya semester genap tuh kalau cuti. Itu tuh aku keluar semester 5. Kentang jadi ya? Jadi pergi lah, jadi udah. Tapi aku tuh sekarang masih ada WhatsApp-nya kayak sastra Inggris Unpas tahun segini. Itu masih aku ada masuk grupnya. Kartu mahasiswanya masih ada? Ada, warna kuning. Nah sekarang aku malah kuliah lagi tahu, manajemen malah. Karena butuh itu sekarang ya? Iya, malah aku kuliah dapat beasiswa loh. Alhamdulillah. Keren, sampai keren. S2. Jadi ini aku lagi S1 dulu. Jadi tiap hari tuh kayak kuliah ada yang online, ada yang masuk. Kepikiran pengen kuliah lagi kenapa? Awalnya dapet tawaran beasiswa. Kedua emang aku tuh pengen lebih tertata gitu loh, manajemen tuh seperti apa. Tapi ternyata pelajaran manajemen itu sudah aku praktekkan di lapangan. Jadi mereka tuh kayak nanya, ini gimana ya Dinar kalau dia kan kayak ngejelasin marketing. Oh ini mah pernah aku ngelakuin ini. Cuman aku mah langsung praktek di lapangan. Nah kalau mereka itu lebih ke teorinya. Ini bakal gini-gini. Tapi mereka punya antisipasi kalau misalkan kalau gini tuh kalian bahaya kalau nggak konsisten menjalani ini gini-gini. Ini mah udah aku jalanin. Malah aku pernah kena bangkrut lah, pernah dikena tipu orang kayak gitu-gitu. Jadi mereka bikin juga kayak pelajaran, ada kayak ngerekrut karyawan gitu-gitu. Jadinya ini udah pernah, aku udah jalanin gitu. Manajemen sumber daya manusia ya mata kuliahnya ya. Sama banget pokoknya yang udah aku jalanin. Tapi di situ tuh mereka teorinya aku udah pernah praktek lapangan. Jadi gampang banget manajemen buat yang mau S1 ini ya. Iya. Gue jadi ingat juga sih dulu ngambil kuliah, tau gak? Gue di UGM gue mau ngambil ELIN. UGM gitu. Terus udah gitu gue udah pede banget. Oke, gue mau masuk ELIN. Elektronik dan instrumentasi. Terus tiba-tiba ada salah satu teman gue, wah keren tuh. Berarti nanti tugas akhirnya bikin robot. Gimana? Aku bikin robot? Iya, itu kakak angkatan gue bikin robot. Oke, gue langsung ganti jurusan. Karena kayak gue ngerusakin barang, jago gue. Oke. Ngebuatnya itu susah gitu. Jadi gue tahu kayak nggak mungkin deh gue bikin robot. Gitu. Akhirnya gue ngambil manajemen keuangan. Oh, manajemen keuangan. Nah, waktu pas zaman kuliah semester 1, 2, apalagi masuk ke 3, teman-teman gue tuh udah kayak, oke, beres kuliah, pengen kerja di bank, pengen kerja di sini, pengen kerja di sini. Gue bener-bener nggak tahu gue mau kerja apa. Gue waktu itu kepikiran gue pengen bisnis. Jadi tukang itu mah kayak tahu. adik aku cowok gitu juga, kayak kamu cita-cita jadi apa? Nggak tahu. Iya, tapi emang gue nggak tahu cita-cita gue apa. Cuman akhirnya pas dibilang ada satu mata kuliah manajemen bisnis, itu bilang kalau misalnya lo mau bikin bisnis itu ada 3 hal yang harus diperhatiin. Namanya ATM, bukan duit. Amati, tiru, modifikasi. Nah waktu itu gue udah punya beberapa bisnis plan. Cuman karena berhubung gue sudah mengamati, sudah tiru, sudah modifikasi, ternyata masih ada M lainnya itu. Apa? Modal. Iya, modal. Ya, jadi gue modalnya nggak ada, jadi gue nggak berani. Akhirnya tiba-tiba gue terjun ke dunia entertain secara nggak sengaja. Gitu. Terus akhirnya kayak, wah kuliah gue nggak kepake. Tapi ternyata sama seperti yang Dina rasakan ketika sekarang gue udah punya PH, gue bikin film dan segala macem. Kepake main pelajaran itu. Kepake banget. Even kita sudah terjun, tapi ketika kita menambah wawasan kita secara teori,
Karena kan itu teori itu kan akan lebih luas. Walaupun kadang-kadang memang harus didampingin sama pengalaman sebenarnya. Iya pengalaman. Jadi akan lebih sempurna sebenarnya gitu. Kayak aku kan dulu ngambil sastra Inggris sebenarnya oke-oke aja kan, sekarang temen-temen Gila bahasa Inggris lancar dong berarti. Minimal ngerti lah. Ngerti sama Semester 5 bisa tuh bicara. bagus loh berarti. Oke lah gitu. Atau kita mau ngobrol pakai bahasa Inggris. Ini bisa pakai subtitle. Jangan. Bahasa Inggrisnya logatnya Sunda. Ya, tenan naon. Tenang, nah itu bahasa Inggrisnya. Tapi teman-teman aku tuh orang luar semua kebanyakan. Jadi DJ semua orang. Makanya kenapa lu sekarang ada di di kelas internasional tuh lu udah nggak canggung lagi untuk ngobrol sama mereka dan segala macam ya. Kayak keberanian aja, kayak nyablak aja. Awalnya aku bego. Tapi aku tuh kayak pede banget dulu ya, kayak sebelum Covid, aku tuh kan pas Covid tuh jujur aku kena mental loh. Nah sebelum Covid tuh pede aku tinggi banget, tahu gak sih? Kayak misalkan ada DJ dari Australia, sok-sokan aja ngobrol aja, padahal aku tahu itu tuh kayak logat aku tuh parah banget gitu. Tapi beranian aku tuh orangnya. Coba cerita dikit dong, contohnya lu nyapa DJ Australia gimana? Hi, how are you? Kayak gitu-gitu. Kayak terus kayak ngobrolin masalah musik, kayak when you start DJ gitu-gitu, kayak nanyain gitu, kayak kepo. Ini DJ cowok ya? Cowok. Biar ada magnetnya ngomong sama cowok ya. Enggak, biasanya lebih lancar kan kalau sama lawan jenis. Oh, Ngerasa gitu ya? gak? Enggak juga sih. Enggak ya? Tapi kan beda-beda negara itu mereka juga sebenarnya tuh Punya enggak, logat. Englishnya tuh enggak kayak Amerika kan beda. Kalau Ya. si Australia lebih cepet lagi loh bahasanya kan. Kayak, "Hah, dia ngomong apa lagi gua gak ngerti." Malah Amerika lebih pelan loh, kalau bahasa Inggris itu bisa keserap gitu ya. Tapi kalau Australia itu lebih cepet mereka. Temen aku ada DJ cewek dari Rusia. Dia lebih blow on lagi bahasa Inggrisnya. Ya karena mereka pakai bahasa Rusia bukan Iya, bahasa Inggris kan. Kalau kita kan pakai bahasa Gitu-gitu. Indonesia gitu, Iya. bahasa sehari-hari kita. Nah makanya aku tuh kayak lebih pede, dari negara ini juga bahasa Inggrisnya nggak lancar, gue ngomong aja lah kayak Makanya gitu. pede. Pede. Tapi kenapa pas ketika Covid itu lu kenal mental? Apa sih yang terjadi sama seorang Dinar Candy? Aku tuh orangnya aktif banget, jadi bukan aktif kayak di ruangan gini. Aku tuh harus pergi-pergi, Biar apa? seneng. Kayak pergi-pergi tapi harus menghasilkan uang. Jadi ada kayak nih di kaki aku tuh ada kayak tanda Teh lalat. tai lalat gede. Terus aku tuh sempet waktu kecil tuh kata nenek aku tuh kayak gini, nih anak ada tai lalat gedenya di kaki sebelah kanan, nih dia tuh bakal kayak traveling gitu. Dan kejadian. Nggak gitu. Nggak, gue ngecek doang. Nggak ada. Oh nggak ada. Ada Nggak ada. Oh iya berarti Makanya enggak. bener, gue doainnya di rumah doang. Di rumah doang. Jadi waktu selamat Covid, Asik. wah gue sangat enjoy banget. Ternyata di rumah tuh enak banget ya. Makanya lu lihat nih hasil gue selama 2 tahun di rumah. Iya, Gue kreativitas. bikin studio, bikin konten dan segala macam Aku gitu. tuh nggak bisa Kak. Aku tuh harus orang itu kayak loncat sana loncat sini. Kalau misalnya talentnya dicabut, kira-kira bikin lu jadi nggak pergi-pergi nggak? Nggak tahu. Tapi semua orang tuh kayak punya takdir masing-masing Iya. gitu loh. Nah jadi aku tuh pas Covid itu kena mental banget, kayak aku tuh tidak bisa mengekspresikan diri aku, kayak anjir lockdown itu aku kayak kesel banget sama pemerintah. Nggak, kesel sama pemerintah, kurang ajar banget nggak aku? Ya tapi kan itu juga untuk Iya Kebaikan sebenarnya. cuman aku tuh kayak nunggu kapan ya gitu, kapan pergi-pergi lagi, nggak bisa. Tapi misalkan aku pergi nih ke Bali, itu tuh aku nggak bisa lebih dari 3 hari, bosen. Aku harus Kenapa? pergi lagi, oh lu suka yang ke satu tempat tuh nggak bisa lama gitu. nggak bisa. Jadi harus pergi-pergian. Tapi kalau sekarang pergi-pergian tuh harus menghasilkan. Kalau nggak menghasilkan aku bete. Kayak misalkan pergi ke sini, terus nggak ada transferan, bete aku. Pokoknya kalau kemana-mana pun harus dibayar. Sempet Kak aku 2016-2015 kan teman-teman aku tuh ya nggak tahu kan mereka itu kayak punya income uang dari cowok-cowoknya gitu lah, kan udah pada dewasa tapi pacarnya itu kayak nge-support uang atau kalau nggak ani-ani yang gitu-gitulah. Oke. Ya. Nggak perlu gue jelasin, udah dijelasin Iya. sama Dinar. Oke. Nah, Next. mereka tuh kayak punya uang kan, kayak uangnya gampang, terus mereka tuh kayak pergi-pergi ke luar negeri. Aku tuh uang belum banyak tuh, tahun segituan, bayaran DJ juga ya masih seberapa gitu kan. Bayaran TV apalagi, waktu itu udah masuk TV tapi yang cuma sekelebatan gitu loh. 2000 berapa teh? 16 ya? 2016. Nah itu tuh kayak mereka tuh pada kayak Dinar ayo dong kita main. Terus aku bilang gini saking keselnya, aku bakal main ke luar negeri tapi aku bakal dibayar. Itu kayak nyeletuk aja gitu. Tiba-tiba aku ngegelutin DJ fokus. 2018 aku tuh dapet tur beberapa negara, tur Asia.
Aku pergi ke luar negeri tapi aku dibayar. Gitu loh. Dan semua fasilitas sudah dikasih. Udah dikasih kayak Jadi dijemput dari bandara. nggak ngeluarin duit sama sekali. Enggak. Fasilitas hotelnya kalau kita nge-DJ di luar negeri pasti fasilitas hotelnya juga yang bagus gitu-gitu kayak ini kan kata-kata aku berapa tahun yang lalu kok bisa kejadian ya gitu. Jadi kata-kata itu adalah doa. Jadi kalau bisa kata-kata yang keluar dari mulut kita tuh kalau bisa sebuah doa sih. Iya sebuah doa kali ya. Tapi itu tuh kayak sotoy banget kayak lu tuh nggak punya uang, nggak punya apa-apa, prestasi aja 2015 belum jadi apa-apa masih bocah lah gitu. Terus aku kayak ngomong kayak gue bakal pergi ke luar negeri tapi gue dibayar. Beneran kejadian 2018 awal. Tapi lu nggak sempat kepikiran kayak pengen kayak teman-teman lu gitu? Bukan passion aku. Jadi aku tuh nggak bisa dikasih materi sama cowok, nggak bisa, nggak pernah. Dan nggak accept itu. Nah, tapi pernah ada yang usaha kayak gitu? Ada yang usaha yang kayak udah dinner lu jadi mau nggak sih jadi pacar aku kasih segalanya. Tapi mereka tuh kalau orang-orang punya nge-keep kita, jadi kita nggak boleh apa tuh namanya itu pasti nggak boleh nge-DJ, nggak boleh syuting kan kalau syuting ini ketemu cowok gitu-gitu ya nggak mau mereka itu. Aku keep, aku biayain semuanya tapi kamu nggak boleh ngapa-ngapain. Ya aku stres lah kayak COVID itu nggak bisa. Bener juga. Baru gue mau ngomong nggak bisa kemana-mana ya. Iya jadi itu tuh bukan hanya karena uang, jadi hobi kita tidak tersalurkan. Dan ini adalah selain hobi, pekerjaan, dan this is your passion, right? Iya. Jadi kalau ada orang yang mau, betul gue biayain lu, gue nikahin lu, tapi lu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa, aku bisa stres tahu. Ya kayak kemarin kan sampai pakai bikini di pinggir jalan tuh stres aku. Bukan stres masalah uang gitu, sumpah, itu stres aku. Anjir diem terus di rumah, gue kesel gitu. Kepikiran pakai bikini di pinggir jalan tuh gimana itu konsepnya? Aku mau protes, ya itu protes ke pemerintah. Kan itu aku bawa ini spanduk. Ya apalah kayak pamflet. Iya gitu kayak ya. aku stres, bacaannya tuh aku stres karena lockdown gitu. Harusnya aku pakai baju Wonder Woman tuh nggak ditangkep. Mestinya. Harusnya. Cuman aku tuh baru itu abis liburan dari Bali terus lockdown. Jadi liburan di Bali tuh aku sama teman-teman aku main bla bla bla. Terus sama teman-teman bule aku. Terus aku tuh nggak mikir kalau sama teman-teman bule kan kayak bajunya bebas, bodo amat lu mau pakai baju apa, gue nggak ngejudge gitu. Aku tuh lupa pas balik ke Jakarta aku merasa masih bebas gitu. Masih bebas berpakaian maksudnya tuh. Ternyata di Jakarta. Iya. Boleh tau gak sih itu di jalan apa ya gue? Deket rumah aku di Lebak Bulus. Itu banyak orang yang berhenti untuk ngeliat gak sih? Jadi kejadiannya itu kayak Instastory itu 15 detik ya. Satu Instastory. Jadi orang tuh mau nengok, mau ngeh tapi udah masuk mobil lagi. Oh langsung naik mobil lagi? Iya. Cuman itu ketangkap CCTV bukti di polisi gitu. Terus? Jadi amankan. Diamankan. Dijemput sehari. di rumah? Enggak, aku menyerahkan diri. Karena banyak laporan masyarakat terganggu. Bukan, handphone aku sampai panas diteleponin kanan kiri. Jadi dari kepolisian ini kayak Polsek Jaksel, Polda Metro Jaya, terus yang di Lebak Bulus juga itu nelponin. Aku matiin HP, Nikita Mirzani nelpon lewat asisten aku. Halo anjing, lo yang ngapain pakai bikini di pinggir jalan, lu nggak tahu itu kalau itu nggak boleh. Terus aku matiin juga Nikita Mirzani. Lu cepetan nyerahin diri lu, kalau nggak ditangkap lu dijemput di rumah lu malu tahu gitu. Ya akhirnya aku kayak koordinasi, ada namanya Bu Nunu di Polres Jaksel. Nah sama Bu Nunu aku ditanganin. Terus cerita sedikit dong pengalaman menyerahkan diri. Gimana di situ tuh? Ternyata wartawan udah banyak, ada wartawan yang sembunyi-sembunyi pinggir tembok rumah aku. Oh ya? Paparazzi gitu? Iya, jadi karena kan itu rame kan. Terus aku kayak aduh mati gua. Terus aku kan bingung ya waktu itu karena kan ini memang tidak boleh ya pakai bikini pinggir jalan lagi di Lebak Bulus. Pas aku ke Polres Jaksel tuh udah rame banget. Udah di BAP lah. Di BAP. Sempat ditahan gak? Sehari gak boleh pulang kan. Jadi 24 jam? 24 jam di BAP. Besoknya tuh kan aku udah besok dipulangin kan. Tiba-tiba besoknya tersangka dong. Waduh. Aku tuh itu kayak masa Pak ini tuh kemarin semalam aja BAP-nya kayaknya biasa aja gitu. Aku merasa itu kayak BAP itu kan mungkin polisi kayak tahu strategi gitu ya, kayak nanyanya itu kayak menurut aku kayak
nggak neken nggak gimana gitu ya kan. Aku pikir kayak perasaan semalam juga BAP-nya bapak biasa aja, kenapa sekarang tersangka? Aku protes, nggak mau tanda tangan itu. Terus? Katanya tanda tangan aja. Kamu pulang nggak kayak gitu. Tapi itu susah buat pulang juga karena wartawan tuh udah banyak banget di depan itu. Jadi kayak aku tuh diundur-undurin pulang karena wartawan banyak banget. Jadi emang polisi juga mengamankan lu secara nggak langsung dong. Iya. Ya kan, untuk kayak misalnya lu nggak menambah keramaian atau membuat lu juga tetap nyaman keluarnya. Nggak ada pintu belakang gitu, dijemput di belakang gitu segala macam. Jadi ngeliling gitu di si wartawan itu. Wow, dikepung ya guys, Dikepung. Oke, pantesan lu ditahan-tahan pulangnya ya biar lebih aman lah ya. Cuman kan aku nelponin siapa nih, Kita Mirzani, ini nelponin Deddy Corbuzier. Minta tolong. Tak, tolong aku mau pulang. Cuman nih Kita Mirzani, bentar Dinar gua lagi syuting. Aduh anjir, gua langsung WA Om Deddy. Om Deddy balas waktu itu. Balas. Terus apa katanya? Ya salah satu yang nolongin aku tuh ya Om Deddy ya? Nikita juga. Oke. Mendapat pengalaman kayak gitu, lu kepikiran nggak akan ngulangin hal-hal kayak gitu lagi? Gak mau. Itu kena mental juga, kayak anjir gue jadi nggak mau seksi lagi. Gitu. Kena mental lah, ketemu polisi terus sama polisinya, kamu ya digituin. Jadi ada 3 polisi lah gitu, 3 polisi terus kayak, kamu ya ngapain pakai baju kayak gitu? Kamu tahu nggak? Kamu tuh apa kayak bukan melarang apa sih? Ini tuh kita tuh budaya ketimuran, gak bisa kamu kayak gitu. Banyak orang ormas tuh laporin aku. Ada 5 ormas lah. Jadi kan kalau kita ditangkap tuh kan ada laporan. Iya benar. Terus kalau rame ya langsung ditangkap gitu. BAP. Jadi udah nggak akan buat kasus-kasus kayak gitu lagi ya? Gak, aduh kapok. Itu kakak tahu gak, aku sebenarnya itu tuh lagi ada BA 5 brand. Itu yang 4-nya hilang, 1 brand doang yang nolongin aku. Karena kan Instagram aku disita juga, gak bisa upload apa-apa. Iya. Nah yang ngedukung aku tuh cuman 1 brand. Skincare itu bertahan sama aku. Mungkin dia karena kasihan, terus ya udah penghasilan aku cuma dari 1 brand itu. Tapi sekarang udah banyak brand lagi yang masuk? Oke lah, kayak abis kontrak ini ada lagi gitu. Ada aja rezekinya. Ada aja rezekinya. Ya. Terus sama satu lagi, masih jualan celana dalam gak sih? Enggak. Itu kenapa kepikiran jualan celana dalam? Itu masalah COVID juga. Jadi aku Banyak stres lu ya? aku tuh kayak gitu kan, dibilangin COVID kan gak bisa kemana-mana, jadi stresnya tuh banyak. Itu COVID awal, Ya. 2020 yang Ya. jual celana dalam. 2021 pakai bikini aku 2020 itu laku berapa celana dalam lu? 50. Siapa yang beli? Orang Bandung, Cowok. tapi orang Bandung itu udah tunangan loh. Dipakai nggak ya sama? Sama dia dijadiin konten lagi. Terus disewa-sewain sama dia celana dalam Dinar Candy. Dia sewa sehari, ada yang sewa 3 juta, 5 juta buat dijadiin konten lagi. Oh, bisa bisnis juga ya untuk balikin modal beli. Aku lihat kan ya kak, celana dalam aku digantungin di pohon. Lu tau gak, kayak buat musik setan. Karena itu waktu itu lagi rame banget kan. Nah terus waktu itu tuh di kita tuh nggak ada yang viral apa-apa, cuman celana dalam aku doang. Tapi lu sempat kepikiran bahwa apa yang lu lakuin itu akan jadi going to viral gitu gak sih? Enggak. Itu pure karena lu stres? Stres, aku cuma bikin video kayak gini. Aku stres COVID, nggak ada penghasilan, nggak ada pemasukan masuk. Ya udah kalau gitu aku bakal jual celana dalam aku 50 juta. Ada yang mau beli? Wah banyak yang mau beli. Itu yang komen kah hampir berapa ya? Itu live? Enggak, dia upload Instastory doang? feed. Oh feed, oke. Itu lebih kenantang sih, kayak upload feed. Tapi itu yang pertama itu yang masalah jual celana dalam gak ada yang nangkep ya? Nggak ada, karena kalau jual celana dalam boleh. Maksudnya itu kan barang. Kalau jual diri sendiri mungkin ditangkep. Iyalah. Ada kan waktu itu ada cewek. Dia itu mungkin mau ngikutin aku atau gimana, dia mau jual keperawanannya. Itu kena loh. Ya itu kena. Ya gue tahu pernah. Sama Komnas Perempuan atau apa gitu. Dia langsung ini kan, apa namanya tuh, langsung hilang gitu. Kayak langsung silent kan. Bahaya itu kalau diterusin. Kena. Iyalah. Iya. Nah, gitu-gitu. dengan kita tahu bahwa seorang Dinar Candy itu emang sukanya jalan-jalan. Lu juga disc jockey juga. Terus juga di 2021 berarti ya lu tampil pakai bikini di jalan raya. Dan juga lu waktu selama lu nge-DJ juga yang gue perhatiin emang selalu tampilannya seksi gitu. Dulu seksi banget. Sekarang malah ketutup. Sekarang. Bokap tanggapannya gimana ketika lu menggeluti dunia DJ? Bangga.
Gue mau percaya loh tadi. Gue langsung, wow, bokapnya asik sekali. Enggak lah, pasti nggak boleh. Terus gimana pertanggungjawaban lo ke orang tua? Awalnya minta maafnya susah tuh 2000 berapa ya? Sempet berantem gak? Berantem lah. Nggak tegur sapa? Kan aku nge-DJ tuh dari 2000. 16. Enggak, sebelumnya juga. Oh sebelumnya? Udah. 2014, 2015 udah nge-DJ. Jadi minta maaf aku tuh dari 2016, 2017. Nah, aku tuh udah mulai naik lah harga nge-DJ-nya tuh. Akhirnya tuh 2017 aku ajak orang tua aku jalan-jalan umroh. Ibadah. Lu sempet Kalau aku tuh ibadah umrohnya itu, kalau aku kan maksudnya itu masih anak main ya, kayak Pak ayo kita ibadah umroh ya. Kalau orang tuanya kan ibadah fokus, kalau akunya tuh ya ngikut sama mereka tapi aku yang bayarin gitu loh. Masih kayak belajar gitu 2017 belum. Kayak ya udah aku pergi aja gitu. Aku ajak orang tua. Nah, orang tua aku tuh mulai kayak, oh mungkin penghasilan DJ itu dia tuh mau ngebahagiain orang tuanya gitu. akhirnya udah mulai bisa. Dan Tapi sekarang hubungannya baik. baik. Dan aku tuh kan orang tua aku tuh mau banget aku tuh ketutup. Nah terus pas kita lagi jalan umroh terus di Jeddah tuh ada cewek yang memang nggak pakai kerudung. Tuh Pak lihat di sini juga sih, maksud itu ini kan Arab tuh boleh-boleh aja gitu. Cuman kan memang ada di Madinah sama Mekah kan memang itu tempatnya kita ini kan namanya ibadah ya. harus ketutup. Boleh nggak sih teteh masih nge-DJ pakaiannya masih gini. Dari sana tuh aku mulai si bajunya tuh udah mulai aku ke atasin tuh, yang belahan tuh nggak kelihatan. Dari abis umroh itu gitu. Akhirnya tuh 2018 mungkin karena orang tua membolehkan, akhirnya tuh dapet tur Asia tuh 2018. Karena izin orang tua juga Karena izin ya. orang tua. Jadi kalau diizinin sama orang tua malah apa yang aku pengen tuh terus naik gitu. Makin meroket gitu Makin ya. meroket. Kayak itu tuh percaya atau enggak gitu. Aku percaya sih. Kayak magic Doa gitu. orang tua sih gitu. Iya, dibolehin malah meroket karirnya gitu. Malah waktu pas sebelum enggak dibolehin tuh kayak jatuh bangun terus. Ada aja gitu ya. Ada aja celakanya gitu. Kayak ditipu orang lah, apalah gitu. Tapi kalau udah diizinin kayak mulus aja gitu. Boleh gak sih telepon bokap? Kalau diangkat ya, biasanya dia lagi di sawah. Coba. Lagi di Maksudnya sawah. sih lagi jam makan siang sih. Nih, namanya My Dad, tenang. Walaupun di kampung tetap My Dad namanya. My Dad. Liatin dong ke kamera itu. Iya nih, aku lagi telepon. Oh, video call langsung. Iya, video call. Manggilnya apa? Bapak. Bapak. Atau kalau nggak diangkat nggak ada sinyal. Jadi tau nggak sih kampung ke tempat aku tuh nyungsep lagi, turun lagi ke bawah. Kayak wah parah deh pokoknya. Sampai ada yang mau endorse aku Kak. Jadi dia itu kayak mau endorse aku, tapi dia itu karena suka dengan bapak aku, dia mau temuin bapak aku ke rumah aku. Mobilnya nyungsep ke sawah. Allahu Akbar. Aku udah bilang ke dia harus pakai supir bapak aku. Jadi bapak aku tuh kan punya angkot. Harus yang udah Iya, terlatih ya. terlatih. Aku udah bilangin Mobil apa yang ngejemput bokap? Pajero. Enggak, yang dia yang mau endorse itu adalah Pajero kan. Aku bilang ini harus dijemput sama supir bapak aku biar nggak kenapa-napa mobilnya. Nggak percaya dia. Kayak enggak kok kita bisa nyungsep. Ini bukan masalah mobilnya ya. Mobilnya mah oke nyungsep juga bisa keluar lagi. Iya. Masalah drivernya kan. Iya, masalah drivernya. Jadi harus udah tahu jalannya, beloknya ke sini, beloknya ke sana. Iya. Susah. Beneran. Enggak diangkat. Gitu saking dari kampungnya aku tuh. Cuman walaupun dari kampung ya bapak tuh ya punya tanah gitu banyak gitu. Dinar tuh berarti anak keberapa ya? Pertama ya. Adik? Pertama. Adik 3. 3. Yang terakhir nih masuk pesantren. Masuk pesantren. Rencana dia tuh pengen dipesantrenin sampai jadi ustadz lah. Jadi ada salah satu dari keluarga yang ibarat kata nanti kalau kita ada pengajian tuh udah ada ustadznya gitu. Ya lebih enak ya gitu. Iya lebih enak. Jadi sih rencananya yang adik aku ini dia masih kecil, itu harusnya SMP, tapi ini SMP sambil pesantren. Nanti tuh pengennya sih dia tuh pengennya tuh kuliah atau SMA-nya di Madinah gitu, ada kan. Itu pengen jadi ustadz beneran. Emang udah kepengennya gitu ya? Iya, ya biaya ini dari DJ loh. Yang penting halal ya? Halal dong. Halal lah nge-DJ, orang cuma Iyalah. nge-DJ sejam doang balik Nggak ngapa-ngapain juga ya? Enggak. Tapi kan identik ya, sorry itu saya maksudnya kayak
pekerjaan yang ada di dunia hiburan Dunia malam itu malam. kan identik dalam tanda kutip ya, Iya. tidak menyamaratakan gue, tapi lebih mengarah ke yang negatif. Iya, dunia Nah, malam dari itu. Dinarnya sendiri itu bagaimana menyikapi hal-hal kayak gitu? Nah, aku tuh sekarang tuh lagi ngedobrak, maksud tuh aku tuh pengen kayak ngasih tahu DJ itu tidak semuanya negatif, karena ada beberapa DJ yang diwawancara dia itu kayak ditanya kayak gini, kalau di klub malam bisa cipokan gak? Oh bisa gini-gini. Aku kayaknya masa aku nggak gitu deh, Candy Boy sama Candy Girls aku tuh nggak gitu. Jadi mereka itu nonton aku party loncat-loncat, ibarat kata kayak gini, mereka itu kan aku diundang tuh tiap weekend. Ya. Jadi mereka tuh abis kerja capek atau mungkin libur kuliah, atau mereka nonton aku bayar tiket yang nggak tahu mereka mau minum apa, terserah sih aku gitu kan. Mereka nonton aku loncat-loncat dan aku tuh nggak pernah lihat yang gimana grepe-grepe atau cium-ciuman, nggak ada. Joget sih yang aku lihat. Energik ya. Energik. Jadi vibe aku pas nge-DJ itu berbeda marketnya sama yang lain. Mungkin yang mereka omongin ini klubnya klub apa dulu. Kalau yang dinner show itu tuh kelasnya tuh AB, bisa dilihat lah dari lighting, panggung, itu tuh bagus-bagus yang si klub yang aku datang, karena memang aku tuh sponsor yang masuk itu pasti, kalau sponsor besar yang masuk udah pasti itu klubnya tuh grade-nya AB gitu. Jadi yang bener-bener klub, nggak ada narkoba, nggak ada di sana. Aku bisa berani jamin itu. Tapi kalau mungkin CD yang tiba-tiba goyang-goyang nggak sadar gitu, itu patut dicurigai, itu narkoboy. Dan lu nggak mau ngambil yang klub-klub kayak gitu pasti, walaupun bayaran Tapi gede. pernah kejebak. Ada loh suatu daerah jauh lah ya. Aku datang nih, penuh klubnya. Pas aku perform tuh kayak gitu kan, awal-awal datang opening kan gitu ya. Cuman mereka tuh kok gue nge-DJ dicuekin. Jadi mereka tuh, aku nge-DJ, mereka di depan tapi gitu-gitu Gitu loh. doang, nggak ada yang loncat-loncat. Iya, kayak ini mereka ini kayaknya mereka minum apaan nih gitu. Atau konsumsi obat apa nih gitu. Karena kita nggak tahu gitu. Mungkin sponsornya aja kejebak gitu kan. Dan lu juga jadinya kayak, kok nggak kerasa sih musik Iya. yang gue sampein gitu kan ya? Karena kayak aku tuh nyampein musik yang aku remix, menurut aku tuh ini tuh enak banget loh. Jadi kayak internasional dapet, Indo juga nih aku. Jadi kayak aku tuh kalau remix lagu tuh internasional aku masukin. Tapi kalau semuanya playlistnya terlalu internasional, kadang-kadang orang-orang kayak Ini lagu apa ya gitu? Iya, tapi aku tuh masukin kayak upbeat, bass house yang internasional, masukin lagi yang agak centil dikit tapi yang nggak yang kampung banget lah, tapi orang bisa tetap vibe-nya tetap sampai 1 jam itu mereka tetap loncat-loncat gitu. Pokoknya pulang tepar aja ya, capek Iya, gitu, ya nggak pokoknya kerasa soalnya. sampai mereka itu kayak gini, gue nggak bisa move on show-nya Dinar Candy gitu. Jadi pas aku perform lagi ke tempat tersebut tuh mereka ya datang lagi, dan aku tuh eksklusivitasnya aku Kak, jadi datang lagi ke tempat yang tersebut setahun sekali. Gak bisa aku sebulan sekali, karena kan aku keliling. Dan itu tuh keliling setahun tuh gak berasa Kak, kayak ini udah 2022 lagi ya. Itu keliling, padahal aku tuh ke satu kota tuh cuma sekali doang. Sekali doang, itu tuh kayak setahun sekali. Jadi aku nanti pergi lagi ke kota tersebut atau ke klub tersebut setahun sekali doang. Jadi eksklusivitasnya terjaga, masanya terjaga gitu. Jadi kalau aku ada klub lagi yang mengundang kota tersebut, aku suka tanya, yakin gak mengundang aku, atau mendingan kita geser tahun depan aja gitu. Jadi kalau menurut aku eksklusivitas kayak gitu tuh perlu dijaga juga. Jadi jangan aji mumpung, wah harga gua, masa gua lagi banyak, harga gua mahal, gua tiap bulan aja, nggak bisa, itu rusak nantinya. Nah terus lu selama ini kalau misalnya, berarti lu sebulan itu kita nyebutnya off air ya berarti ya? Off air. Lu ya gitu. Sebulan berapa kali nge-DJ? Seminggu tuh bisa 4 kali, kadang-kadang. Seminggu 4 Jadi kali? aku dari hari Kamis, sebentar, terus Jumat, Sabtu, Minggu. itu di kota yang sama? Enggak. Jadi itu tuh kayak Surabaya, Kalimantan. Jadi dari Surabaya tuh besok paginya tuh ke Kalimantan. Dari Kalimantan nantinya kemana? Kan Kalimantan juga terbagi banyak kota. Oke. Nah Surabaya nih, Jawa Timur itu terbagi banyak kota. Ada Kediri, Tulung Agung, apalagi ya. Jadi kayak itu tuh banyak Kak sebenarnya. Banyak. Berarti sebulan tuh ada 16 kali show Enggak kira-kira? juga, kadang-kadang ada seminggu 2. Itu tuh yang seminggu 4 kali itu udah paling padatnya lah. Paling padatnya. Standarnya 2. Standarnya 2. Seminggu 2, berarti sebulan 8. 8 ada. 8 kali 12 tuh berarti ada 90 Titik. 96 Iya. titik. Iya.
Wow. Bulan ini aku ada ke Malaysia, Timur Leste. Udah mulai keluar nih karena nominasi udah mulai tinggi. Oh gitu. Terus kalau misalnya untuk yang di kancah Asia itu nanti ada show lagi, ada tanding lagi kah atau gimana? Sebenarnya gini, kita tuh sebenarnya kayak gini ya, kalau dinner pribadi tuh sebenarnya tanding nggak tanding itu price aku tuh udah tinggi, price aku. Jadi tanding nggak tanding. Jadi kalau di klub-klub bagus ya kayak waktu itu pernah aku perform di Osaka Jepang ya. Jadi itu tuh mereka itu memang udah punya masanya sendiri, klubnya udah bagus. Jadi ketika DJ dari luar main, mereka itu emang yang joget itu udah ugal-ugalan masanya. Kalau di kita tuh masih kayak ada, aku lihat sih kayak masih ada yang jaga image gitu-gitu. Di sana enggak, ugal-ugalan semua. Kalau joget tuh gila. Kayak dikasih musik apa aja mereka tuh wah gitu loh, gila. Ekspresif ya. Lebih ekspresif. Iya, kalau di orang kita kan kayak masih kalem dulu. Nah iya, jadi kalau yang di kita itu harus aku sapa dulu, aku naikin biar mereka kayak bener-bener merinding atau gimana loh, biar kayak wah gue tuh lagi clubbing, gue tuh mau happy gitu loh. Jadi aku harus sapa dulu apa dulu gitu di kita itu. Oke. Nanya dong, nama asli tuh siapa sih? Dinar Candy enggak kan? Enggak. Kenapa pakai nama? Miswari. Kenapa pakai Candy? Itu dari dance Candy Girls. Oh dari situ awalnya. Iya, dari Candy Girls itu aku ganti jadi Dinar Candy. Karena kalau girlsnya kepanjangan. Terus udah gitu lu buat fans-fans lu Candy Boys Boys sama and Candy Candy Girls. Gitu. Dan itu aku kan kalau sebelum, Candy Boys yang dulu sama Candy Girls itu tuh pada nikah Kak. Karena tuh masa aku after Covid itu tuh baru. Tapi tetap masanya begitu. Kakak lihat aja di Instagram aku ketika aku perform masanya begitu. Iya sih, gila sih. Gila, masanya gila. Wow. Dan di situ juga kan nih, kita lah dunia entertain, kita awal-awal sih butuh ya cantik, seksi itu butuh. Tapi buat long lasting ini, Ya. tetap harus ini. Jadi kan DJ ya yang cantik, yang seksi banyak. Tapi kok Dinar tetap bisa bertahan loh, udah bertahun-tahun, padahal masanya tetap begitu, berarti Dinar mainin marketnya tuh pinter. Iya, setuju, Gitu. setuju. Gitu, makanya aku tuh pernah ya Kak, kena mental kan dulu mau, aku pengen terlihat cantik, pengen terlihat seksi, pengen terlihat mulus gitu ya. Kenalan sama teman-teman aku cantik, seksi, kok kayaknya bisa dibeli atau bisa dijual gitu loh. Di sana aku gak, gue harus pintar. Ternyata cantik seksi bisa di apa-apain atau bisa dibeli orang. Dari sana gue harus pintar, gue harus bisa punya kerjaan sendiri gitu. Gimana pun caranya, walaupun susah berdarah-darah. Ya tapi akhirnya sekarang sudah menuai hasil ya. Ya tidak harus cantik, tidak harus seksi. Aku tuh agak ngasal kan sekarang orangnya. Nggak harus cantik, nggak harus seksi, tapi ketika orang suka sama karya kita, suka sama pembawaan panggung aku, akhirnya tuh long lasting. Ini lumayan di DJ tuh aku long lasting loh. Iya. Lama. Walaupun sekarang udah sibuk di TV juga. TV lumayan Ya kan, lah. acting juga. Temen-temennya sekarang artis. Nyangka gak sih? Hah? Nyangka gak sih sebenarnya? Kayak dulu tuh kayak pengen punya temen-temen artis, bergaul sama artis, tapi karena nggak sadar tiba-tiba kok temen aku sebenarnya udah artis semua gitu. Kayak teman-teman tuh artis-artis gede. Kayak nggak sadar tuh aku udah di lingkungan itu aja. Karena kan capek kerja, jadinya itu nggak sadar aku tuh udah di lingkungan itu gitu. Wow. Jadi mungkin ya kayak gini, semua orang tuh pengen sukses, tapi kita tuh sukses itu tuh harus kayak gimana. Kalau dengan easy money dikasih uang sama orang, kan suka banyak nih di Instagram atau di sosial media banyak, kakak minta dong buat pulsa, justru kalau kamu minta seperti itu, kamu tuh si otak kamu tuh bakal beku, kasih uang sama orang. Nah ketika kamu survive sakit-sakitan, kerja keras, konsisten, terus dapat penghasilan, itu yang bakal bikin kamu sukses, bakal making money itu konsistensitas kita sama skill kita tuh apa gitu. Itu yang harus diasah, digali terus ya. Iya, sama mental sih sebenarnya. Mental sama nice ke orang-orang. Ya. Iya. Tapi sekarang lu udah gak akan mental breakdown lagi kan, karena udah bisa. Aku lagi ngebangun gimana caranya lu harus pede banget, Dinar harus pede lagi itu gimana. Oh kemarin sempet jatuh ya soalnya. Jatuh. Ini tuh kayak nge-upnya agak, aduh gue jangan terlalu gini nih, takut lewat batas lagi. Kebablasan lagi. Nanti ditangkap lagi, ya kan. Offernya nanti berantakan. Iya. Karena aku tuh kadang-kadang suka kayak kontrol aku tuh kayak terlalu over gitu, terlalu pede jadinya over gitu. Ya, sometimes pede bagus sih, cuman kalau over confident tuh
Ya lumayan lah dapat pengalaman kemarin. Iya, Ya. pengalaman. Kayak gitu-gitu dapat pengalaman lah kemarin. Jadi ada ini aku harus kayak gini, aku harus kayak gitu. Jadi ada kontrol tertentu yang aku memang nggak terlalu bablas gitu loh. Oke. Kemarin tuh gue sempat ngelihat postingan lo. Cuman mau nanya aja sih. Lo sempat bilang gini nih. Kalau aku berubah jadi wanita jahat berarti aku disakitin dalam banget. Maksudnya apa sih? Aku tuh sebelumnya tuh orangnya tuh nggak ada iri dengki di hati aku tuh. Kayak aku tuh kalau nggak suka sama orang ngomong di depan aja kayak bla 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 udah selesai ya. Yeah. Misalkan walaupun aku harus pahit hari ini, besok aku udah gitu lagi sama orang itu. Cuman di sini tuh aku tuh merasa ada orang yang nyakitin aku. Oke. Jadi ada rasa kayak Ini orangnya dekat sama kamu? iya, kayak aku tuh kayak apa aku harus balas dendam ya? Atau aku kayak wah kayaknya gue lagi diomongin. Jadi kayak Ini temen apa lebih ke pasangan ya? Ya adalah. Oh ya antara itu. Nah terus kayak di hati aku, terus di otak aku tuh, kayaknya dia lagi ngomongin aku di belakang. Kayak overthinking. Ini tuh kan nggak baik buat aku. Kayak aku tuh bukan orang tipikal yang memikirkan hal-hal negatif seperti itu. Aku tuh orangnya tuh ngerangkul banyak orang dan aku tuh maunya nice. Kayak aku tuh kerja aku tuh susah Kak. Jadi aku tuh nggak mau terbelit masalah gitu loh, terbelit masalah yang iri dengki sama orang, nggak suka. Aku tuh pengen kayak, aku tuh jujur aku tuh nggak punya rahasia kayak, aku omongin semua ke orang, jadi aku tuh nggak punya rahasia, jadi di sini tuh nggak ada beban berat. Iya, jadi aku pas kerja tuh aku menjalannya ikhlas. Di situ aku suka dapetin hoki gitu loh, karena keikhlasan aku itu. Yeah. Nah kalau sekarang tuh aku ada beberapa kayak banyak ganjelan di hati aku. Kayak aku tuh mungkin aku tuh disakitin, jadi kayak overthinkingnya tuh kayak aku tuh kok aku jadi orang yang munafik ya, jadi orang yang kayaknya pendendam sama orang gitu. Kayak gitu. Tapi hebat loh, lu sadar. Iya, makanya aku tuh sampai kayak jangan Dina lu jadi orang jahat nanti kayak gitu. Udah ikhlasin sakit banget. aja. Sakit banget rasanya. Oh, sakit sih. Lebih sakit mana? Diselingkuhin, dibohongin, atau putus nyambung sama pasangan? Apa ya? Apa ya? Ketidaknyambungan. Tidak nyambung gitu loh. Lebih ke komunikasi. Pribadi yang berbeda. Harusnya pribadi yang berbeda tuh bagus, ada yang oke gue tutupin ya ini. Saling melengkapi kan sebenarnya. Kalau ini mah enggak, jadi kayak bertolak belakang gitu loh. Gitu. Kalau misalnya sama Rido sendiri masih gak sih lo? Kalau ngomongin hubungan sih aku no comment ya, tapi secara komunikasi masih. Tapi nyambung sama dia? Ya saling support. Nggak, pertanyaan gue nyambung gak sama dia? Itu sih. Oke. Iya. Cuman maksud itu dia juga nggak jahat mungkin karena tidak nyambung itu. Mungkin harus diomongin, mungkin harus ada pihak ketiga. Iya itu, harus ada pihak ketiga yang menasehati. Ya di tengah-tengah dalam suatu hubungan seperti itu gitu. Susah Kak. Tapi lu sayang sama dia? Pastilah, pasti. Gak mungkin kalau nggak sayang tuh. Kepikiran gak sih kayak Rido jodoh gue nih gitu? Tapi lu ada keinginan untuk menikah kan? Ya walaupun umur lu masih muda sekarang. Menikah pengen, cuma aku tuh kayak ngerti gak sih Kak? Aku tuh ngejar karir aku tuh susah. Aku udah bilang aku tuh orang kampung, ngerti gak sih? Buat meraih freedom, aku kan orang tua aku tuh dulu aku nggak boleh gini nggak boleh gitu, cuman aku tuh pengen belajar wawasan yang lebih luas. Aku tuh harus pergi dari rumah, tapi kalau pergi dari rumah otomatis kalau aku mengikuti kemauan aku otomatis orang tua nggak akan support uang kan. Jadi aku harus cari penghasilan. Nah penghasilan itu susah yang aku dapetin, jadi aku tuh nggak mau masalah hubungan atau masalah buat pernikahan itu dijadiin rumit gitu loh. Karena buat punya penghasilan kayak sekarang tuh nggak gampang, dan konsistensitas misalkan aku pengen tetap eksis atau konsisten gitu, itu tuh harus susah gitu. Jadi aku nggak mau diribetin di sini, diribetin di hubungan gitu loh. Aku tuh pengen hubungan tapi nge-support ke karir aku. Jadi kayak karena persaingan aku tuh ya kayak nominasi ini aja mau orang luar, bayangin ya, orang persaingannya se-Asia. Korea, Jepang semuanya kan. Itu mereka itu
ya yang juara 1 juara itu anak-anak konglomerat loh. Mereka kalau perform dari atas sampai bawah branded. Itu anak-anak konglomerat. Aku tuh ibarat kata orang biasa loh yang punya penghasilan kayak sekarang tuh jeripayahnya luar biasa karena aku tuh nggak pernah dapet support dari siapapun, support secara keuangan gitu. Itu tuh aku bener-bener ngebangun karir aku tuh bener-bener yang dari nol. Aku tuh pengen punya uang sendiri tuh caranya gimana gitu. Sama dia tadi kan lu bilang lu saling support. Lu support dia support lu nggak untuk masalah kerjaan lo? Atau lu malah Lebih ke dia kayak Duh gue gak suka nih, kadang-kadang ada cowok yang kayak gue gak suka nih lu lagi tampil bajunya seksi. Aduh gue gak suka nih lu ke kota ini karena cowok-cowoknya di sana gini gitu. Iya dia tipikal kayak gitu. Cemburuan. Iya. Tapi bukannya cemburu itu artinya sayang ya? Nah itu jadi ya mungkin aku tuh kayak tipikal cewek yang aku biasanya bebas ketika dikekang itu aku nggak bisa kayak kesiksa. Ya kayak COVID itu. Kayak COVID. Yang kayak COVID itu. Iya iya. Aku bisa kayak anjir, aku dilarang-larang gitu sumpah aku kayak mau butuh psikiater tau gak? Lu bilang sama Rido sekarang, Rido lu lihat tai lalat di kaki gua gitu. Iya. Coba lu cek tai lalat di kaki lu ada nggak? Kalau nggak ada ya lu maklumi aja gua karena memang nggak bisa diem gitu. Iya. Sempat ada berita juga nih masalah katanya kalau misalnya nikahin lu, Rido katanya harus nyiapin 2 miliar. Oh. Ayo 2 miliar mah aku juga punya lah. Iya. Cuman 2 bulan juga 2 miliar ya. Ya bukan Sebulan juga kayak gitu Kak, bukan masalah uangnya. Itu sebenarnya dia tuh bikin question sama followersnya kalau nggak salah. Cuman aku sakit, dia bilang kayak gini. Kalau ada si netizen tuh ngomong gini, kalau Dinar minta 20 miliar kamu bakal gimana? 20 miliar ya, bukan 2 miliar? Ya si netizennya. Oke. Dia bilang, ya gue bakal nikahin cewek lain lah. Kalau 20 miliar gitu. Terus kamu ngedengar komentarnya Rido gitu? Sakit lah. Kamu pikir aku gak bisa cari uang segitu tuh gampang kali, cuman masalah waktu aja. Gitu. Ya maksud tuh sakitnya tuh, aku kan ya mau gak mau kan dia tuh kemarin tuh kayak, apa ya, aku tuh bisa dibilang nemenin dia itu dari pas keluar itu kan. Pas keluar dari penjara gitu loh. Sebulan lah dia keluar, emang dia punya teman-teman sebelum aku. Cuman kan awal-awal aku kayak nge-support dia, aku kenalin ke link relasi teman aku kayak gitu-gitu yang buat kerjaan gitu-gitu. Aku kan nge-support dia dari nol banget. Aku bukan cewek matre. Cuman aku tuh mau jawaban dia itu ketika ada orang yang nanya, ketika Dinar minta 20 miliar kamu, gue bakal perjuangin itu. Walaupun maksud tuh hasil nggak hasil. Yeah. Aku tuh mau diperjuangin, bukan nikahin cewek lain, gitu loh. Harusnya dia juga harusnya dia itu lihat kualitas aku. Dinar tuh ceweknya seperti kan dia tahu kalau aku tuh pekerja keras, nggak mungkin lah. Cuman karena uang maksud tuh aku juga nggak mungkin minta uang segitu ke dia, gitu loh. Lu bucin ya? Aduh aku tuh kalau misalkan aku putus sama cowok atau ini, aku tuh bisa bisa single dulu selama setahun. Aku tuh bukan tipikal cewek yang gue putus sama orang ini, gue jadian lagi besok. Bisa aja, cuman aku gak mau mengotori diri aku. Ibarat kata aku tuh gak mau, karena menurut aku itu gak healthy. Aku tuh bisa kayak oke, gue upgrade diri aku dulu, upgrade pekerjaan aku. Aku kan pengen jadi cewek yang gak dipandang dari fisik doang. Aku pengen dihargain secara otak aku gitu. Jadi aku kayak kalau putus sama orang, aku kayak cooling down dulu, upgrade pekerjaan, upgrade segalanya. Kalau memang nanti di perjalanan ada yang ngedeketin, aku coba buat open gitu. Cuman itu waktunya tuh lama Kak. Kalau aku jatuh cinta lagi susah. Tapi sekarang masih bareng sama Rido berarti ya? Bareng gimana ya? Ya paling makan sesekali. Ini kan lagi ramai banget ya masalah isu-isu perselingkuhan. Iya. If only, misalnya aja pasangan kamu yang sekarang selingkuh, kamu bisa maafin? Enggak lah, terlalu murah buat aku kayak gitu, tinggalin. Tapi kan kamu
cinta. Kadang-kadang Aku bisa nahan sakit kalau dia misalnya selingkuh, tapi aku harus benar-benar ada faktanya ya. Aku bisa sadis, orang itu aku sadis. Nih, jujur aja aku tuh nggak pernah hubungan sama mantan loh. Dan dia itu tipikal yang masih komunikasi sama mantan, kayak masih ada sapa gitu, saling sapa gitu. Aku nggak bisa. Waktu pas aku ada rame-rame putus sama Rido, ada mantan aku ngehubungin. Aku gini, anjing lu ngapain hubungin gue? Lu kan punya cewek. Gitu. Serius, aku tuh kalau udah mantan nggak bisa. Nggak bisa. Itu masa lalu aku, dia nyakitin aku dulu, bye. Nggak bisa komunikasi. Kalau orang lain kan, karena aku orangnya tegas, nggak bisa kalau kayak menye-menye sama mantan sih. Nggak bisa aku. Oke. Nggak bisa. Sampai aku ada mantan luar yang aku deportasi dari sini. Ya gue kayak pernah bacain beritanya deh. Iya, aku deportasi. Aku gitu kalau disakitin aku bisa nge-blacklistnya gila. Bukan nge-blacklist dari kerjaan atau apa ya, maksudnya dari hati aku udah kayak stop gitu. Tapi kalau misalnya boleh tahu nih, tipe cowok, maksudnya tiap manusia, tiap insan mau cewek mau cowok pasti kan punya tipe ya. Tipe cowok seorang Dinar Candy itu seperti apa sih kalau misalnya boleh tahu? Menyayangi aku. Aku tuh orangnya suka physical touch. Jadi misalkan aku lagi kesal, dielus aja itu mengurangi amarah aku. Terus suka diperhatiin, terus ngasih gift. Bukan gift mahal. Jadi dia itu sering salah komunikasi. Oh, kamu kan gaulnya tuh sama kayak bos-bos klub yang punya uang, kamu sukanya dikasih barang-barang branded ya gitu-gitu. Enggak, aku sukanya dikasih misalkan bunga, boneka gitu. Jadi sangkanya dia tuh kayak suka salah persepsi gitu loh. Oh, komunikasinya berarti ya. Iya, malah yang ngasih barang ke aku kayak tas-tas mahal, itu ibu-ibu, lo percaya apa enggak? Oh, ibu-ibunya yang punya bos-bos klub itu? Iya. Kayak misalkan, atau kalau enggak kerjasama sama brand, dia kayak ngasih tas yang harga berapa puluh juta, berapa ratus juta, itu ibu-ibu malah yang hijaban. Karena dia tuh nggak tahu suka aja katanya sama Dinar gitu. Gitu. Malah ibu-ibunya, kalau si bapak-bapaknya nggak pernah. Sampai aku tuh kalau mau kayak gini, kemarin kan ada klub baru di daerah Jawa Timur, dia bikin 6 klub. Grand openingnya semuanya aku. Terus aku temuin si ibunya, terus nanti siang Dinar mau ajak aku makan, so aku izin sama ibunya, Bu, nanti siang besok sebelum pulang aku diajak makan sama bapak, izin ya kalau ibu nggak ikut gitu. Aku harus komunikasi sama ceweknya kalau dia punya pasangan. Wow. Nggak bisa. Aku tuh nggak mau nyakitin antar cewek, tuh nggak bisa. Dan menjaga juga biar tidak menimbulkan namanya fitnah ya. Iya. Dan secara nggak langsung juga kamu juga menjaga perasaan pasangan kamu sekarang gitu kan. Dan gini, ini kan pengalaman hidup ya Kak, di entertain kayak gini. Aku tuh banyak kayak ngelihat beberapa cewek tuh kayak, kok lu jahat sih, kok lu sakitin ya, kayak yang adanya pelakor, adanya perselingkuhan. Aku nggak tahu kenapa aku tuh ikut sakit. Kayak ada beberapa teman aku diselingkuhin, aku tuh merasa kayak, yo kita tuh sesama cewek, kita tuh we need support each other gitu. Yeah. Karena cewek itu sensitif banget kayak gitu. Bukan aku nggak mau temenan sama cowok, tetap temenan. Cuman lu jadi cowok minimal please gentleman gitu. Kalau memang nggak sejalan lagi, omongin baik-baik atau gimana gitu. Itu jadi kalau aku tuh nggak tahu kenapa ya, di kota-kota besar tuh kan ada dating app dan segala macam. Itu menurut aku tuh dating apps yang di kota-kota besar tuh kan itu buat kenalan. Tapi kan di sana tuh dijadiin orang-orang ada yang jualan. Iya. Itu aku nggak setuju. Kemarin kan ada di detik.com apalah, bakal dihapuskan tempat-tempat apa tuh yang pijit, apa tempat-tempat prostitusi bakal dibubarkan. Itu dating apps juga masih mendukung buat perselingkuhan. Dating app itu maksudnya tuh disalahgunakan sama orang-orang kayak gitu. Dan kejadiannya tuh teman-teman aku kayak diselingkuhin, cowoknya itu ketemu cewek, kalau nggak di DM Instagram, di dating apps itu. Kayak aku tuh ikut sakit. Nah dari sana aku tuh buat milih pasangan tuh agak jadi selektif. Kayak aku tuh takut, tahu nggak, mau jenjang pernikahan tuh aku takut. Semakin worry ya. Semakin worry. Sama yang sekarang yakin gak sih sebenarnya? Nggak tahu deh. Kayak aku tuh kayak, ya itu. Ya gue tahu sih, kadang-kadang cewek itu butuh diperjuangin kan. Itu. Aku butuh, iya benar, butuh diperjuangin. Padahal lu udah memberikan segalanya buat dia gitu. Iya. Menurut aku ya. Jadi aku tuh kayak butuh apa ya, feedback dari dia gitu loh.
Berarti selama ini komunikasi cuman searah doang, nggak ada dua arah. Itu kita lagi jauh juga sebenarnya ini pas podcast ini ya, tapi aku nggak tahu nih besok dan berikutnya, cuman ini emang lagi jauh jadi aku bingung buat ininya Jawabnya. komunikasinya. Oke. Sedikit dong quotes buat, maksudnya gini, Candy Boys, Candy Girls itu udah pasti lovers. Iya. Dan yang namanya manusia, even gue pun pasti juga punya haters. Iya. Gitu. Ada quotes gak sih untuk haters dan lovers lu sendiri? Buat lovers aku aja deh. Boleh. Pokoknya buat Candy Boys and Candy Girls dimanapun kalian tuh berada nih, buat kalian tips sukses. Tips sukses itu apa ya? Kita tuh nggak ada yang tahu kehidupan kita suatu saat nanti. Mungkin kita kan suka pede. Oh mungkin suatu saat nanti kita ditakdirkan sukses, tapi minimal kita tuh yang kita jalanin sekarang. Minimal kita harus punya jujur, terus punya kepercayaan. Terus konsisten apa yang kita jalanin saat ini. Kita tuh jangan mikir uang dulu. Apa-apa tuh kayak gue mau bayaran gede, jangan dipikirin uang dulu. Tapi ketika skill kita, hobi kita menjadi uang, nah itu tuh kita bakal merasa sesuatu yang bangga gitu loh. Kayak lebih bangga. Kayak aku tuh dapat uang kayak dari DJ. Itu tuh aku bangga karena itu dari nol. Dari dulu aku dibayar 200.000 sampai sekarang 200.000? Dulu. Wow. Untuk 1 jam perform? Iya dulu di Bandung. Sekarang berapa ratus juta? Iya, ada pernah 3 digit. Oh, tapi itu kalau festival. Oke. Kalau festival. Maksudnya tuh hobi yang jadi pekerjaan menghasilkan itu lebih membanggakan. Daripada nih jangan minta-minta, ya aku tuh malu banget sama yang minta-minta. Kecuali lu bener-bener gak bisa makan banget. Ini masih bisa beli kuota. Lu masih minta-minta di sosmed, nah itu yang aku kesel. Jadi kalau menurut aku teruslah bekerja keras, teruslah konsisten. Suatu saat nanti bakal indah pada waktunya. Wow. Iya. Sedikit dong, ada komentar nggak buat Haters. yang bukan yang dulu nggak tahu ya masih temen apa enggak, teman-teman lu yang ani-ani tadi atau yang BO cewek-cewek BO gitu. Ada nggak komentar? Itu mah dari kuliah aku juga ada. Aku bingung. Ada nggak kontaknya? Tapi jujur aja ya, kalau yang dimodalin sama cowok-cowok kayak gitu ya, dia mau sekeras apapun pengen jadi seleb nggak jadi loh. Dia tuh kayak udah bayar label apalah, gue ngeluarin satu nggak jadi loh. Kayak karena nanggung. Ya skillnya mungkin nggak ada. Iya. Bakatnya nggak ada. Oh ya, motivasi aku nih Ya. pengen punya penghasilan awalnya gini. Aku pas kuliah, aku dulu pakai motor itu kan sama teman-teman. Si cewek ini tuh teman aku. Tapi kok dia udah pakai mobil, mobilnya itu kayak Terus mikir kerjanya apa gitu kan. Aku mikirnya orang tuanya kaya. Oh wow, positive thinking ya. Iya ya, bener, dia anak orang kaya kali ya. Terus dia tuh kayak bawa mobil apa sih yang ya kijang-kijang gitulah. Mobil-mobil yang dalam 4 orang tuh apa, kijang kan ya? Hah? Bukan. Ya, kayak Honda City gitu-gitulah. Yes, Camry. Ya udah Camry. mewah. Oh udah mewah Camry. Aku ya. mikir, wah. Sedan lah Iya pokoknya. sedan pokoknya. Kijang dia. Iya, gua lupa itu. Nah, Tuh supir kijang tuh. aku masih pakai motor itu ya, kayak ya anak kuliahan pakai motor dan ngekos kita kan kuliah. Ya orang-orang biasa kita ya kan. Wah gila, gue punya teman orang kaya nih. Anak orang kaya, traktir makan mulu. Terus aku kan kuliah di Bandung, diajak sama dia jalan-jalan ke Jakarta. Tapi kok dia ketemu bapak-bapak. Oh terus? Terus ke tempat shopping, terus aku kayak gini. Dinner kalau mau ambil apa, ambil aja. Ih kok baik banget. Tapi kok sama bapak-bapak. Ya terus kalau sama bapak-bapaknya nanti kita ditinggalin. Nggak tahu mungkin ke hotel apa kemana. Gue mulai mikir dari sana. Oh itu kali Pak, itu. Oh ini kayak simpenan nih. Ya aku belum ngerti simpenan karena kan orang anak kampung dulu. Nah, tapi sekarang udah paham ya? Paham banget, sekarang udah hatam. Ada teman-teman yang kayak gitu sekarang? Banyak. Temen arisan gue banyak. Tapi itu kelasnya berbeda, ini level up lagi. Tapi ini yang level bawah dulu ya, yang kuliah itu ya. Nah dari sana, oh dia tuh kayaknya jualan gak tau simpenan lah gitu ya. Gue dari sana mulai punya motivasi. Mereka itu gila, uang jajannya tuh bisa puluhan juta loh dari si om-om itu sebulan gitu ya. Kalau gue jadi guru, maksudnya tuh kalau gue suruh bapak aku tuh nanti tuh gaji aku kan berarti 4-5 juta. Nah sementara aku suka shopping. Gimana caranya kalau jadi guru aku tuh punya penghasilan lain tuh gimana caranya?
biar aku bisa ngalahin Ani-Ani ini nih gitu ya. Berarti nggak pernah terpintas sedikit pun kayak gue pengen nih Aku untuk nyari jalan pintas lihat kayak gitu. om-om sebel loh. Kenapa? Nggak six pack? Bukan bukan nggak suspek, nggak suka aja kan kayak Ini- bapak aku. Iya juga sih. Iya gak sih kayak bapak aku, masa kayak bapak sama bapak main gila nggak tuh? Enggak dong. Terus motivasi aku pengen punya penghasilan gede itu lihat dari ya teman-teman aku yang dikasih om-om gitu. Kalau aku kan sama om-om gak mungkin bisa gitu. Gimana caranya lu Dinar bisa punya penghasilan lebih dari itu? Wah tapi itu memang kayaknya tuh nggak mungkin. Cuman pasti gue bisa gitu. Nah iya berapa tahun kemudian bisa lah melewati mereka. Malah bisa setara, bisa lebih juga dari Ani. Sekarang malah Ani-Ani itu yang lu traktir ya? Kalau Ani-Ani mah mereka easy money tetap traktir kita. Oh iya. Susah. Dengerin suka rebutan bill. Ya, Wow. ya kayak aku bayar. Iya, gitu rebutan. Kan kita punya privilege nih kan kayak kita tuh Dinar lumayan lah famous gitu loh. Jadi masa dibayarin pasti mereka pengen bayarin kita. Iya. Iya gitu. Nah itu motivasinya tuh aku pengen punya penghasilan lebih dari Ani-Ani dulu. Ya akhirnya punya lah bisa sekarang. Bisa ya berarti emang apa yang lu tanemin terhadap diri lu, baik mau karir, mental dan segala macam, ketika lu bisa bekerja keras dan menggapai itu, nggak ada hal yang mustahil kan ya? Nggak ada. Tapi waktu itu tuh Ya tapi berdarah-berdarah ya. Kalau pikirin ya anjir mustahil banget sih kalau zaman dulu ya gila. Uang jajan aku aja 500.000 dari bapak aku tuh kayak suka ditransfer 500.000 2 minggu lah atau seminggu. Ya, berarti... kalau habis kan minta lagi gitu. Kayak mustahil gitu kayak sekarang tuh beli rumah sendiri, beli mobil itu nggak mungkin gitu loh. Kalau dibayangin dulu uang jajan aku berapa ya elah bayaran di 200.000 tuh nggak mungkin gitu. Tapi kalau inget sana jadi bangga gitu saat ini kayak bangga aku bisa mengalahkan Ani-Ani. Oke, kemarin gue udah sempat buka question box di Instagram gue, kemarin juga udah di repost juga sama Dinar Candy. Ini ada beberapa yang nanya nih. Yang pertama dari MV Butut. Ada gak sih rencana buat nikah? Ada lah pasti. Ada, oke. Ada dong, ada. Kira-kira ada batasan umur kah? Pokok umur segini. Biasanya cewek kan agak worry tuh. Iya. Karena kan kita harus itu pas ini katanya apa kalau hamil kan? Iya. Gitu tuh. Tapi lu nggak ada target? Mentok banget 32, mentok banget. Karena ini aku lagi beresin project aku sebenarnya. Ya. Oke. Ya siapapun cowoknya, yang penting hamil dulu. Enggak ya, enggak gitu maksudnya enggak gitu. Enggak bercanda. Enggak. Ya, kena hujat lagi gue nih. Enggak. Maksudnya tuh pengen punya anak. Aku pengen punya anak. Ya jujur. itu pengen punya anak. Pengen punya gitu. anak. Betul. Pengen bisa punya anak. Tapi gini ya, aku pun dijudge sama orang kayak, ih nggak nikah lu udah mulai tua gini. Teman aku seumuranku pada nikah. Tapi si cowoknya tuh nggak tanggung jawab loh. Jadi si anak-anaknya sekarang tuh aku kasih jajan sama suka beliin baju tuh aku popok. Ya ampun. Jadi aku suka ngasuh. Ada beberapa aku asuh. Gitu. Nah itu yang bikin aku worry juga tuh kayak dia juga menikah kok kayak gini. Gitu. Tapi anaknya lucu, aku suka. Emang suka anak-anak ya Dinar? Suka aku undang-undangin. Malah ada yang dia punya anak belum nikah. Waduh. Ada di Jakarta tuh ada. Pura-pura gak tahu gitu. Waduh. Ada tahu. Terus aku suka asuh anaknya. Lucu. Gak kepengen gitu punya anak sendiri gitu? Mau. Bingung ngeluarinnya. Takut gak sih kalau hamil? Kamu udah hamil belum? Nah kalau yang kita diskusi yang belum pernah hamil kita tuh kayak bingung anjir ngeluarinnya tuh mau disesar apa normal gitu kan? Kayak takut gak sih? Takut kalau yang awal-awal mah bingung. Aku juga takut buatnya. Buatnya mah gampang. Next. Iya. Dari Cici Sari 16, tipe cowok Dinar itu kayak gimana? Tadi kan yang penyayang, terus lu suka yang physical touch, mungkin ada lagi? Tanggung jawab. Itu penting tuh. Tanggung jawab. Misalkan aku tuh nggak materi kayak, tapi kamu tuh kewajiban banget kalau misalkan nikahin aku ngasih bulanan.
Gitu loh. Ya, itu kewajiban lah ada Iya, suami. takutnya tuh kalau nggak ngasih ya itu kayak teman-teman aku kasihan loh. Minta orang tuanya loh, Kak. Ya ampun. Minta orang tuanya. Padahal minta ketika udah ijab kabul kan itu udah tanggung jawab suami dunia akhirat ya kan. Cuman kan itu ya, Allah. Mementingkan kebucinan, tidak memplanning keuangannya tuh gitu. Quotes ini. Ini quotes keren. Quotes keren ini. Iya. Iya kan bucin. Jadiin caption. Jadi caption. Next. Apa cita-cita Kak Dinar yang paling besar dan pengen terwujud? Dari @cues25. Ya pengen nge-DJ ke Eropa. Bawa nama Indonesia lah. Keluar ya. Keluar tuh kemarin paling jauh. Iya Asia doang. Itu kayak Arab, India, kemarin Jepang. Taiwan, Jepang, kemarin tuh Macau. Oh Macau itu tempat judinya Asia sayang. Oh. Iya kan? Itu yang 3 undang digit tuh. CEO-nya tuh yang di Macau itu punya private jet, Kak. 3 digit tuh. Ah, Bayarannya. ada lah. Ada lah ya. Pasti USD kalau sana. Kita Iyalah. kan kalau internasional Ya kalau dirupiahin 3 digit dong. enggak. Waktu itu kan belum 2018, Oh, iya, belum iya. sesadis sekarang. Oke. Mm-mm. Dari sebentar tulisannya kecil. Mayang.andriani. Cewek semua yang nanya ya. Iya. Bang Fat tolong dong tanyain ke Kak Dinar pernah nggak ngalamin body shaming? Terus cara ngadepinnya gimana? Body shaming. Pernah nggak? Nggak. Body goals. Enggak lah pasti. Enggak pernah. Ya itu awalnya kan seksi-seksian jadi orang tuh malah terinspirasi dari keseksian padahal aslinya yang seksi lebih banyak ya kan. Cuman kan image branding kan. Iya nge-brandingnya. Aku mau bodinya kayak Dinar padahal mah ya kalau udah mulai bertambah umur menar-menar aja sih. Makanya aku olahraga terus kan sekarang. Biar kenceng. Terus juga ada kompetisi juga ya Ada kompetisi. kemarin. Dan kalau mau internasionalan itu kita harus sering-sering berjemur sayur agak ten-ten dikit biar bule. Gitu kan kita. Ih pernah Kak aku insecure tuh gara-gara gini. Teman-teman aku tuh kayak DJ dari Australia, dari Italia gitu kan. Terus aku pikir tuh itu tuh kayak pacarnya itu kayak pembantunya gitu aku pikir. Gimana? Kayak aku pikir tuh kayak hai Dinar Candy ini DJ ini gitu. Hai aku pikir tuh asistennya atau itunya terus aku kayak oh iya aku langsung samperin gitu ya. Ternyata itu pacarnya. Ayam. Hah? Kayak ayam gitulah tipe-tipenya. Heeh. Jadi lapar ya? Jadi lapar. Oke, next. Susah ngejelasinnya kalau itu agak sensitif sih sebenarnya. Iya. Iya. Berarti body shaming nggak pernah ya? Gak pernah. Nggak pernah, oke. Next. Dari Firnaulia Hadistia. Punya pengalaman horor nggak? Kalau punya ceritain dong, punya nggak? Ya pastilah kalau orang Indonesia mah ada aja horor. Yang paling serem. Pernah aku dipeluk kuntilanak tau? Iya. Kayak matanya merah gitu. Taunya itu kuntilanak meluk kamu? Aku sadar itu kayak jam 4 atau jam 3 subuh dipeluk. Tapi akunya gini. Tapi semuanya kekunci. Dan itu aku lagi main di klub. Abis main DJ. Oh, kecapean tidur. Kecapean. Jadi kayaknya tuh si klubnya tuh kayak pakai pesugihan gitu. Waduh. Kita bahas nanti di unseen ya. Iya. Iya, karena aku kayak melayap gitu ya. Itu kayak pakai pesugihan gitu. Lu taunya itu dari mana? Besokannya tuh aku kayak ngobrol-ngobrol sama security-nya gitu-gitu, ngegosip. Oh. Jadi dia tuh kayak pakai penglaris. Jadi taruhin kuntilanak itu. Itu loh. Tapi si kuntilanak itu mungkin suka sama aku atau gimana. Karena dulu kan aku cewek-cewek ini kan teraniaya. Maksudnya tuh cewek-cewek yang ya independen, ngerti gak? Mungkin suka apa gimana. Ngikut. Mungkin ada kesamaan. Mungkin. Cerita. Iya. Ngikut. Okay. Meluk aku itu. Aku udah baca ayat kursi di dalam tapi ini ngunci. Beneran susah. Tapi masih hafal ya berarti ayat kursi ya? Hafal. Iyalah. Suruh dibacain sini ini begini jangan say. Kena nanti ngadi-ngadi. Gak usah. Ormasnya nanti banyak. Iya makanya aduh. Gak percaya lah. Maksudnya kan Bapak juga kan pemuka agama juga lah gitu. Bisa lah aku. Ya, iyalah. Bisa lah. Gitu. Ini kan cuma tampilan casing luarnya. Dalamnya kan kita yang tahu. Ya kita gak ada yang tahu. Siapa tahu nanti ketutup kok. Iya. Tapi aku diramalkan ada katanya Dinar tuh umur 40 tahunan tuh ketutup loh. Ya kan kalau ramalan kadang-kadang benar kadang-kadang enggak.
Oke. Pertanyaan terakhir dari ini cowok nih kayaknya nih. Cowok. Alfian Pradika. Oh, tumben nih cowok. Suka yang gede apa yang kecil? Gajinya. Ini gue nyari dulu kayak iya agak jauh. Itu lah tuh. Oh iya, jadi gue kayak bukan Alfian yang nulis, ini kan cuma copy paste. Yang kecil tapi kenceng ya. Apa lu? Yang gede lah. Yang gede gajinya malah pasti. Iyalah. Realistis kan? Tapi gak kenceng gak apa-apa. Nah itu gede lembek Maksud tuh penghasilannya kan Iya dong, kalau misalnya gede kenceng berarti udah gede itu terus-terusan kan. Kenceng terus tuh datangnya kerjaannya. Ya maunya yang gitulah gede kenceng. Kayak Ridwan. Tapi yang depannya R tuh gak ada yang setia, suka selingkuh. Waduh, Cuman Rehan yang baik. Rehan yang baik. Kemarin ketemu sama aku dia Kak, Kalibata. Nah. Bener. Ketemu sama aku dia. Tanggapan sedikit dong. Kan kemarin banyak banget nih isu-isu yang inisial R gitu kan. Adalah suaminya TV host. Terus kemarin juga ada kasus KDRT. Sampai akhirnya sekarang di sosial media ada yang mengatakan bahwa cowok-cowok yang berinisial R itu gak baik kecuali Rehan. Mantan apa pacar enaknya ya? R juga Rido kan? Gantung. Enaknya apa ya? Dia juga R juga kan? Iya R juga. Ya jadi waspada nih. Itu kan cuman bercanda-bercandaan sosmed kan. Iya. Tapi aman ya dia? Gak tahu juga lah. Iya. Kita gak tahu Kak. Oke. Tapi yang penting aku tuh punya pasangan. Misalkan punya pasangan tuh yang penting masa lalu itu gak apa-apa lah playboy ke cewek gitu. Cuman jangan sampai dipakai Di masa depan sama kamu gitu ya? bukan pakai cowok juga. Ngerti gak sih Kakak? Gimana? Aku kurang paham. Gimana? Aku nggak ngerti. Oke lah dia suka playboy gitu masih termaafkan. Sebenarnya aku tuh anti playboy, males juga sama playboy. Cuman kalau sekarang aku ya udahlah nggak apa-apa sih kalau masih suka cewek gitu. Tapi kayak cewek iya, cowok iya gitu loh Kak. Itu kan, aduh aku gimana ya kalau kayak gitu tuh aku agak ruwet. Kayak pemberitaannya gitu-gitu yang suka cewek, suka cowok juga. Tapi aku pernah dideketin yang suka cewek cowok juga dulu. Sempat jadian? Enggak. Karena udah tahu duluan ya? Bukan, aku cari detektif ini kok agak mulai aneh ya gitu. Cuman belum ngapa-ngapain, belum gimana-gimana juga. Cuman dia deketin. Emang ngapain? Tes drive. Ya enggak tes drive maksudnya tuh Kenalan lebih dalam. cuman dia tuh agresif kayak ngedeketin banget aku kayak ngajak makan, ngajak ini. Cakep orangnya, ganteng. Tinggi, sispek, putih. Ganteng lah di kamera, ganteng banget. Terus tapi aku mulai Inisialnya R juga nggak? kok iya? Tapi bukan Rido ya, bukan ya. Ini Bukan sebelum dulu. Iya. Dulu. Kan Rido emang six pack. Mulai sih dia. Udah mulai six pack. Oh, Iya. latihan bareng? Enggak. Oh, enggak. Dia kan badminton, aku kan boxing. Dulu tuh dia kayak ngedeketin aku banget tuh yang tinggi putih tuh. Tapi aku kayak kok dia kayak suka pakai ini Lip balm. lip balm. Gue tahu. Siapa? Iya, tahu lip balm. Aduh, dia kayak kenal anjir. Udah seneng banget. Iya. Dia tuh kalau lip balmnya nggak ke bawah itu agak marah-marah, Kak. Di lingkungan gue nggak orangnya? Iya. Lu awas lo anjir lu ya. Jangan dibilang-bilang, ini bahaya. Inisialnya R juga kan? Kan gue udah bilang tadi. Iya lagi kata dia. Tapi Jangan lo nanti gua di WA dia lagi. gak apa-apa teman gue kok. Anjir tuh kan. Enggak jauh lah sama Kakak lah. Hah? Ridwan ya emang nih. Si Ridwan ya. Iya kalau lip balmnya ketinggalan tuh agak marah-marah gitu. Carilah tahu. Dinar itu tuh sebenarnya tuh cowok yang ganteng yang suka sama dia itu tuh pasangannya kayak anjing gua ketipu lagi gitu. Oh, bukan sebelum jadi manajernya ya? Anjir.
beneran di WA loh. Astaga. Dinar Candy, tepuk tangan. Boleh minum dulu. Cheers. Mumpung belum ada iklan. Oh, iya. Siapa tuh ada iklan mau masuk? Harus lah, ini viewsnya gede-gede loh. Bokap udah bales? Nggak. Telepon? Sinyalnya jelek. Oke, Ya, ada nggak sedikit sinyal lebih kadang. ada sedikit kenang-kenangan nih biasanya bintang tamu gue fotoin, gue pajang di sini. Ya. Nih buat Dinar Candy. Aku mau di sini yang paling gede nanti. Ya, boleh. Jadi Yang branding kita ada satu ya untuk taruh sini ya. bagus banget. Belum selesai di post pro itu, cuman untuk kenang-kenangan aja. Tempel lah di mana ya? Biasanya kalau misalnya cewek-cewek itu pakai casing di belakangnya ditaruh, kalau casingnya ini transparan. Gini banget. Kalau casingnya Ya Allah, transparan. alay banget, say. Daripada pasang foto pasangan. Oh iya, belum Ya tentu kan? jadi pasangan kita. Itu dia. Iya, nanti sakit hati. Betul. Sekarang kamu lagi posisi sakit apa enggak? Sakit aku. Ah. Sakit secara mental. Kalau fisik kan abis boxing sakit. Iyalah kok, itu yang mau gue tanyain. Lagi sakit nggak? Biasanya habis boxing itu suka ketarik otot. Ketarik-tarik, aduh. Oke, kita ke Fadi potretin.